kasih. Terima kasih. Sebentar, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, apa kabar? Kids, kakak punya sesuatu nih. Kakak punya sebuah plastik berisi uang. Kira-kira kids bisa nggak menebak kira-kira berapa total uang koin yang kakak punya di sini? Coba ditebak. Ada yang tahu? Berapa? 1.000? 2.000? Oke, berapa? 2.500? Nah, daripada bingung kita coba hitung ya. Di sini kakak punya beberapa uang koin. Nah, ini ada 1.000-nya ada 1. 1.500-nya ada 2. Oh, 1.000-nya ada 2 kids. Nah, 1.000-nya ada 2, 500-nya ada 2, berarti ada 3.000. 100-annya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti kita punya 3.500. Nah, menurut kids, uang sejumlah ini banyak atau sedikit ya? 3.500. Mungkin bisa beli apa ya? Bisa beli minuman ya? Atau beli roti kecil ya? Kalau kita memberikan uang ini ke persembahan, kira-kira Tuhan marah nggak ya? Kids, kalian semua harus menebak berapa banyak uang yang tadi di kantong kakak. Tapi kalau Allah tuh sudah tahu. Dia mengetahui segala sesuatu. Dan meskipun jumlah uang tidak sebanyak yang dimiliki berapa orang, Tuhan tuh tidak mengukur loh kemurahan hati kita dari jumlah uang yang kita berikan baik untuk persembahan ataupun menolong orang lain. Dia ingin kita membagikan apa yang kita miliki dalam iman dan kasih kita kepadanya. Hari ini kita mau belajar tentang 2 orang yang ingin orang lain berpikir bahwa mereka adalah orang yang murah hati, suka memberi, tetapi mereka menyimpan uang untuk diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menyembunyikan dosa mereka dari Allah. Yuk kita nonton video berikut untuk belajar lebih lanjut. Gereja mula-mula terus bertumbuh. Dengan kuasa Roh Kudus, para rasul memberitahukan kepada orang-orang bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sekelompok besar orang percaya berkumpul di Yerusalem. Mereka berbagi segala sesuatu yang mereka miliki. Jika ada yang memiliki lebih dari yang ia butuhkan, ia dengan senang hati memberikannya sehingga setiap orang memiliki apa yang ia butuhkan. Seorang pria, Barnabas, menjual ladangnya dan memberikan uangnya kepada para rasul. Para rasul menggunakan uang itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap orang yang memiliki tanah atau rumah melakukan hal yang sama. Ananias dan istrinya Safira menjual tanah dan berpura-pura memberikan semua uangnya kepada para rasul. Tetapi mereka menyimpan sebagian untuk mereka sendiri. Ketika Ananias membawa uang itu kepada para rasul, Petrus bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berbohong kepada Roh Kudus? Engkau seharusnya jujur tentang apa yang telah engkau lakukan dengan uang itu, tetapi engkau malah berbohong, bukan kepada kami tetapi kepada Allah." Ketika Ananias mendengar hal ini, ia jatuh tersungkur, mati dan dikuburkan. Semua orang yang mendengar hal ini dipenuhi dengan ketakutan. Sekitar 3 jam kemudian, Safira datang kepada para rasul. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi pada suaminya. Petrus bertanya kepadanya, "Apakah ini semua uang yang kamu dapatkan untuk tanah itu?" "Ya," jawab Safira, "hanya itu saja." Petrus berkata, "Mengapa engkau dan suamimu setuju untuk mencobai Tuhan?" Kemudian Safira juga jatuh mati. Ketakutan yang besar melanda semua orang di dalam gereja dan semua orang mendengar tentang hal itu. Ananias dan Safira ingin terlihat murah hati, tetapi mereka serakah dan memilih untuk berbohong. Roh Kudus mengubah hati kita untuk mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Yesus dengan murah hati memberikan semua yang Dia miliki sehingga kita dapat berbagi dalam kekayaannya dan mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Kids, para rasul memberitakan Injil dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Gereja di Yerusalem terus bertumbuh. Ketika mereka bertemu bersama, mereka tahu siapa saja yang membutuhkan. Mereka tidak hanya mengetahui kebutuhan satu sama lain, mereka juga berbagi apa yang mereka miliki. Menurut kids, kenapa ya mereka melakukan hal itu? Betul, orang-orang percaya telah diberi karunia Roh Kudus. Roh Kudus mengubah hati mereka untuk bermurah hati seperti Allah.
Firman Allah dan Roh Kudus juga mengingatkan mereka akan kebenaran bahwa Allah akan memenuhi semua kebutuhan mereka. Orang-orang yang baru percaya itu percaya kepada Allah dan mengasihi satu sama lain seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Siapakah yang dibohongi oleh Ananias dan Safira? Kids, mereka tidak hanya berbohong kepada Petrus dan jemaat, tetapi mereka juga berbohong kepada Allah. Mereka tidak jujur tentang berapa banyak uang yang mereka berikan. Mereka ingin orang lain berpikir bahwa mereka itu baik, mereka itu murah hati. Mereka itu sudah memberikan semua uang mereka. Bisa nggak ya mereka menyembunyikan dosa mereka dari Allah? Nggak bisa, kids ya. Allah tahu bahwa mereka tidak memberikan semua uang mereka. Tetapi, kids, ini bukan jumlah yang mereka berikan yang membuat mereka berdosa. Mereka berdosa karena mereka berbohong kepada Allah. Hati mereka serakah dan dengan berbohong mereka menunjukkan bahwa mereka lebih mengasihi diri mereka sendiri daripada Allah. Kemurahan hati Allah tidak seperti Ananias dan Safira. Allah memberikan kita Yesus, dan melalui Yesus Dia memberi kita pengampunan penuh atas segala dosa kita. Allah tidak menahan kemurahan hatinya dari kita. Ketika kita memberi, itu adalah cara untuk menunjukkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dapat memberi dengan bebas karena kita percaya bahwa Allah membagikan karunia-Nya kepada kita. Kids, Ananias dan Safira ingin terlihat baik, tetapi mereka serakah dan memilih untuk berbohong. Roh Kudus mengubah hati kita untuk mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Yesus dengan murah hati memberikan semua yang Dia miliki, sehingga kita dapat berbagi dalam kekayaannya dan mendapatkan pengampunan serta hidup yang kekal. Kids, Lukas, penulis Kisah Para Rasul, juga menuliskan kisah yang berbeda. Lukas mengatakan bahwa Barnabas menjual sebuah ladang dan memberikan uangnya kepada para rasul. Dia memberi dengan kejujuran dan dijuluki sebagai anak yang memberi semangat. Barnabas memiliki hati yang telah diubahkan, yang ingin bermurah hati. Kemudian dalam Kisah Para Rasul, Paulus dan Barnabas menjadi rekan kerja dalam mengabarkan Injil ke berbagai belahan dunia. Mereka berdua diubahkan oleh Roh Kudus dan ingin agar orang lain mengetahui kabar baik tentang Yesus. Seperti Barnabas, kita dapat memiliki hati yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Allah dapat menolong kita untuk memberikan apa yang kita bisa kepada mereka yang membutuhkan, dan Dia dapat menolong kita untuk membagikan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Bukan uang, bukan makanan, tetapi kabar baik, yaitu Injil bahwa Yesus sudah menebus kita. Kita semua siap? Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menebus kami. Itu adalah anugerah terbesar, pemberian terbesar yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah ketika kami sadar kami sudah ditebus dari dosa kami menjadi orang-orang yang bermurah hati. Kami boleh memberikan bukan sekedar makanan ataupun uang, tetapi juga memberitakan Injil. Biarlah kami melakukan semua itu atas dasar kami bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kami ingin diselamatkan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye kids. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.